Assalamualaikum. Kali ini saya mau ngasih lihat hasil proses stres air tanaman anggur saya yang di dalam pot ini. Ini ada 1, 2, 3 ya. Yang ini enggak. Nah, ini juga enggak, nih pohon pisang. Kondisinya terkontrol air hujan karena di bawah kanopi. Ini bulan Februari, hujan masih deras. Ini saya kasih lihat ya kondisinya. Penampakannya seperti ini ya. Ini yang ini agak terlalu kering nih. Ini semoga aja nggak mati ya. Kayaknya sih enggak sih. Anggur itu kuat kok. Ini tanahnya benar-benar kering. Kering seperti ini. Terus yang satunya ini seperti ini. Ini udah berhenti tumbuh. Ciri-ciri stres airnya berhasil. Terus satu lagi, yang ini masih lebih hijau. Kondisinya beda-beda biarpun tempatnya sama. Terus penyiramannya juga sama, metode perlakuan stres airnya maksudnya, tapi hasilnya beda-beda. Mungkin karena apa ya, kemampuan urus stoknya yang ini pakai Isabella kalau nggak salah. Terus yang ini on root, yang itu juga on root. Terus campuran media tanamnya beda-beda. Jadi ya hasilnya relatif nggak bisa sama banget gitu kondisinya. Terus metode stres airnya bukan nggak disiram sama sekali ya. Ini sudah kayaknya lebih dari 1 bulan. Jadi nyiramnya itu sedikit-sedikit, asal untuk bertahan hidup aja. Sebentar saya kasih lihat. Nyiramnya saya pakai air nutrisi selama proses stres air. Ini nutrisi dari rendaman buah-buahan, karena stres air ini untuk persiapan pembuahan ya. Jadi pakai air ini, nyiramnya itu sekitar 3-5 hari sekali. Dikit, paling banyak 1 liter. Kadang-kadang cuma setengah liter. Karena kalau kebanyakan nanti ya dia tetap tumbuh gitu. Nah, ini asal dia bertahan hidup gitu. Cuma kalau nggak disiram sama sekali ya mati tanamannya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Penyiraman 3-5 hari sekali, tergantung kondisi tanah. Kalau udah kering itu baru disiram. Nah, ini saya sebenarnya nggak ada durasi waktu tertentu ya. Kalau buat saya gitu, tanda-tandanya yang saya lihat lebih ke tandanya gitu. Ketika tanaman sudah berhenti tumbuh, ya dibiarin aja, tetap diberlakukan stres air beberapa minggu, dan pohon dijaga tetap dalam kondisi tidak tumbuh ya. Airnya jangan kebanyakan pokoknya. Dikontrol betul, biar kondisinya tetap terjaga, dorman istilahnya ya. Nggak bisa dorman banget karena di tempat saya, di negara kita kan masih lembab ya, jadi masih tetap ada asupan air. Nah, kenapa stres air? Jadi ini untuk persiapan pangkas pembuahan. Ketika tanaman itu di stres air dan dia terancam punah gitu, dia akan secara dia instingnya itu untuk berregenerasi. Dan ketika nanti kita pangkas, harapannya dia bawa buah gitu. Nah, setelah stres air dikira cukup, kalau saya sih nggak ada waktu tertentu ya, harus berapa lama gitu, karena nunggu sempet aja. Nah, setelah dirasa cukup, ini selanjutnya kita siram sebelum pangkas, siram sampai kenyang. Nah, disiram yang banyak, atau kalau saya itu modelnya begini, dikasih minum yang banyak sampai dia kenyang. Ya kira-kira 30 menit lah 1 pot. Repot ya. Ya begitulah. Jadi kalau nggak mau repot ya cukup disiramkan aja sampai kira-kira medianya basah.
Tapi media kering itu biasanya kalau kena air itu dia nggak langsung basah gitu, langsung basah. Jadi berabas gitu airnya ketika kita kasih air banyak. Jadi saya lebih memilih metode yang seperti ini. Ya karena pot saya sedikit, cuma berapa gitu ya, masih sempat. Kalau nggak sempat ya langsung disiram banyak aja. Nah, setelah kenyang, setelah kita lakukan penyiraman kenyang seperti ini, maaf, ini nutrisinya sama ya. Nutrisinya pakai yang itu, pakai air nutrisi. Ya, harapannya dia kenyang juga sambil menyerap nutrisi gitu. Nah, setelah kenyang seperti ini kan mau pangkas nih. Ini jangan sampai kelamaan, mangkasnya. Jeda waktu antara setelah disiram kenyang ini dengan waktu pangkas itu jangan kelamaan. Kalau bisa 3 harian lah. Karena kalau dia kelamaan itu dibiarin setelah dia minum kenyang gitu, kita pangkas kan di sini, di batang-batang tua gitu. Nah, nanti kalau dibiarin nggak dipangkas-pangkas, yang tumbuh itu nanti di ujung-ujungnya sini. Tuh, nanti di sini setelah makan kenyang dia dapat energi, dapat nutrisi, nanti dia instingnya tuh menumbuhkan bat-bat ini untuk tumbuh lagi gitu. Nah, nanti yang tumbuh justru di sini-sini nih. Kayak misalnya ini nanti kalau dibiarin nggak dipangkas-pangkas, yang tumbuh malah di sini gitu. Nah, ini nggak sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan ya, karena kita yang ini pangkas buah nih. Nah, pangkasnya kan di sini nih, ini Jupiter paling di sini di 3 atau 4 ruas gitu. Nah, paling banyak 8 ruas lah. Gitu. Kalau ini hari Kamis tanggal 27 apa ya? 27 atau 26 ya? Februari 2025. Ini saya siram kenyang, berarti paling lambat saya harus mangkas hari Minggu. Tuh, 2 hari juga cukup lah. Besok Jumat, Sabtu tuh udah bisa dipangkas. Nah, begitu sharing saya. Semoga bermanfaat. Tapi ini metode saya ya. Dan sebagai catatan bahwa stres air itu bisa dilakukan hanya ketika air benar-benar bisa kita kontrol, terutama hujan ya. Nah, ini kan ada kanopi tuh. Nah, terus nggak kena air hujan dan kalau misalnya di pinggir-pinggir itu jangan sampai kena tampias gitu ya, karena ya nanti masih dapat air ya nggak bisa dikendalikan gitu. Nah, kayak misalnya ini nih yang di pinggir ini, ini kan langsung grounding dan masih posisinya di pinggir gitu, air tuh masih masuk. Saya nggak bisa stres air sama mereka tuh nggak bisa gitu ya, karena mereka masih dapat nyari air itu dari dalam tanah dan masih dapat tampias dari sana. Ya, sekian sharing saya soal metode stres air. Nanti setelah ini ada pemangkasan, terus bersih-bersih ngasih pestisida buat bersihin kutu-kutu dan lain sebagainya, dan fungisida. Nanti insya Allah saya update lagi, karena yang nggak semuanya ini pangkas pembuahan ya, yang ini mau pangkas back to untuk persiapan pemangkasan selanjutnya. Yang ini pangkas pembuahan, yang ini juga back to. Nah, nanti kita update lagi seperti apa. Sementara sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya silahkan berkomentar. Saya menerima saran, terbuka. Komentar, saran, pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah berisik aja.